Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat. Dengan tema hari ini yaitu penyakit malaria bersama dengan Dokter Putri dan juga Dokter Junia. Saya mengingatkan untuk pemirsa di rumah, bagi yang ingin bertanya langsung berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu penyakit malaria, bisa menghubungi nomor di 0851 7676 4648 atau juga bisa langsung komen di Instagram @tvri Bengkulu di flyer yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Saya masih ingin bertanya dokter berkaitan dengan nyamuk karena nyamuk ini setiap hari kita temui jadi cukup was-was ini ya dokter. Untuk jenis nyamuk malaria ini sendiri ada ciri-ciri khususnya tidak dokter? Karena ada kan beberapa nyamuk ini kan berbeda-beda. Ada yang gigitnya lebih sakit daripada yang lain, ada yang bentolnya lebih besar. Ada ciri khususnya dokter? Untuk ciri khususnya mungkin kalau secara kasat mata tidak terlalu jelas terlihat ya. Yang jelas untuk bedanya dengan DBD itu ada garis putih hitam. Kalau malaria itu lebih hitam, lebih kecil, begitu. Nanti ada spesifikasinya lagi, ekornya lebih pendek daripada ininya, kakinya. Tapi kan nggak mungkin kita ukur, kita bentang kan nyamuknya begitu. Artinya lebih sulit untuk membedakan dan kita harus patut lebih berwaspada untuk intinya semua nyamuk harus kita jangan sampai menggigit kita. Gitu. Mungkin yang susah agak membedakan itu malaria dengan nyamuk lain, dengan nyamuk kebun ya orang bilangnya ya. Tapi nyamuk kebun itu cenderung lebih besar. Kalau dengan DBD ada garis hitam putih. Kalau garis warna mungkin kita sekilas bisa bedakan. Tapi kalau untuk ukuran itu kan agak sulit kita bedakan. Begitu. Kalau digigit nyamuk malaria ini ada potensi untuk kita tidak terkena gejalanya atau tidak terkena penyakitnya dokter? Kalau kita sudah digigit nyamuk ini atau sudah pasti ketika kita digigit sudah pasti sakit malaria nih? Seperti apa itu dokter? Tergantung ya, nyamuknya tuh sudah membawa patogennya atau belum gitu kan. Dan juga sistem kekebalan, balik lagi ke sistem kekebalan tubuh manusianya. Mungkin kalau misalnya manusianya lagi lelah, kemudian juga nutrisinya kurang, itu kan lebih rentan ya untuk terkena. Tapi bisa jadi juga misalnya sistem kekebalan tubuhnya sedang baik ya, terus mungkin secara nutrisi juga baik, terus ya tidak dalam keadaan rentan terkena suatu penyakit, ya bisa jadi sehat-sehat aja. Berarti ada juga. Iya, yang perlu di-note itu bahwa penyebabnya ini bukan nyamuknya, tapi patogen yang dibawa oleh nyamuknya. Nggak masalah digigit nyamuk, tidak akan menyebabkan gejala kalau nyamuknya tidak membawa patogen tersebut. Begitu. Jadi dia ini cuman pembawa aja. Misal nih kalau kita ibaratkan ke COVID ya dok ya, Dokter Putri, misalnya aku kena COVID, Dokter Putri tidak. Berarti kan tidak berarti orang lain tidak boleh ketemu Dokter Putri karena dia manusia begitu. Pembawanya COVID nih, kariernya gitu. Karena dia tidak membawa. Begitu pula dengan kejadian malaria ini sebenarnya. Cuman kan kita tidak bisa membedakan mana nyamuk yang membawa, mana nyamuk yang tidak membawa. Makanya kita hindari itu semua gigitan nyamuk. Begitu. Tapi patogen ini hanya hidup di satu jenis nyamuk tertentu ini. Iya, betul. Ya. Makanya harus kita hindari dan sulit juga dibedakan dengan nyamuk-nyamuk lainnya, dokter. Betul. Ya. Oke, dokter, berkaitan dengan gambar tadi sudah siap untuk ditampilkan? Ini ada sedikit tambahan ya tentang alur penemuan pasien malaria. Kenapa saya ingin tampilkan? Karena agar tidak ada kesalahpahaman, tidak bisa langsung periksa diagnosis pakai stetoskop, langsung pakai obat malaria. Kok saya nggak dikasih obat ya, begitu. Karena pertama itu pasien datang dengan gejala demam 7 hari terakhir. Gejalanya ya, kemudian baru diperiksa tuh mikroskopisnya. Kalau hasilnya positif, berarti positif malaria. Kalau hasilnya negatif, itu bukan langsung kita bilang negatif. Kita ulang pemeriksaan malarianya setiap 24 jam selama 72 jam. Kalau hasilnya positif baru malaria. Kemudian kalau memang hasilnya negatif, cari etiologi demam yang lain. Nah, demam itu sendiri sebenarnya bukan penyakit, tapi respon tubuh kita terhadap suatu penyakit, begitu ya. Bukan demam yang sebagai penyakit, begitu. Demam itu misalnya pasien demam, kita tetap harus mengatasi penyebabnya. Walaupun demamnya akan kita tetap beri obat anti demam agar maksudnya itu kita obati sesuai gejala ya, agar pasien lebih nyaman. Tapi jangan lupa obati penyebabnya. Makanya kita bukan hanya obati demam, kita harus obati penyebab demam. Karena demam tidak akan muncul
Tanpa ada penyebab ya? Tanpa ada penyebab tertentu begitu. Baru kita terapi sesuai etiologi. Misalnya apakah dia tifus, tipoid ya, berarti akan ada pemeriksaan lain. Apakah dia DBD atau apakah dia ada infeksi bakteri begitu. Apakah ada infeksi virus lain. Makanya harus dicari etiologi yang lain begitu. Ini paling penting sekali nih dokter ya, karena seringkali kan masyarakat kita ketika ada keluhan tertentu terhadap penyakit kan bertanya dengan teman-teman, dengan keluarga, ini apa obatnya nih? Iya. Kemudian saling menyarankan lah jadi dokter semuanya ya dokter. Iya, bertanya di Google kadang kan akan lebih muncul ketakutan lagi ya, karena iya. wah saya kanker apa-apa gitu. Padahal sebenarnya tidak harus separah itu pemikirannya begitu. Iya, akhirnya timbul keputusan-keputusan yang tidak tepat untuk tubuh sendiri akhirnya ya dokter ya. Betul. Itu justru sangat membahayakan untuk diri Membahayakan. kita sendiri. Dan perlu di-note juga sih, jadi kenapa kok saya dioper-oper ya? Habis diperiksa ini, disuruh periksa ini, disuruh periksa ini. Bukan berarti disuruh pemeriksaannya lebih banyak, tapi agar tahu, mungkin pada dicurigai ini, tapi ternyata hasilnya negatif, berarti kita harus cari yang lain dong. Makanya diperiksa lagi, negatif lagi, berarti cari yang lain begitu. Karena ada beberapa kasus mungkin kita agak rancu ya, nggak bisa lebih spesifik menentukan pemeriksaannya, karena memang mungkin gejalanya tidak terlalu khas begitu. Iya, apalagi ini kan gejalanya hampir mirip dengan penyakit-penyakit yang sangat umum sekali ya oleh masyarakat kita ya dokter. Oke, sorry. Mungkin satu lagi ada. Ini. Nih masa inkubasi penyakit malaria. Mungkin ini tadi Dokter Putri yang lebih paham ya tentang jenis-jenisnya, ada banyak nih. Falsi paru masa inkubasinya 12 hari. Yang paling lama itu malaria 28 hari gitu. Saya nggak ada kok, 3 hari terakhir ini digigit nyamuk, saya di rumah aja aman nggak ada nyamuk. Tapi ternyata 12 hari yang lalu, 15 hari yang lalu, 1 bulan yang lalu, itu gejalanya baru muncul sekarang setelah digigit. Karena dia butuh proses bereplikasi, memperbanyak diri, hingga menimbulkan gejala. Sampai ada yang 40 hari ya dokter, mungkin udah lupa juga kapan yang digigit ya dokter ya? Iya, 40 hari. agak lupa juga ya, terakhir saya kemana aja yang 40 hari Iya, terakhir 40 ya hari begitu. Masa inkubasi itu kan dia adalah masa patogennya masuk sampai menimbulkan gejala. Ya, jadi ini adalah yang disebut dokter Junia 8 sampai 25 hari, 8 sampai 27 hari, dan rata-ratanya 12, 15, 17 itu adalah waktu dari nyamuknya digigit sampai akhirnya menimbulkan gejala pada seorang pasien. Begitu ya. Ini yang di dalam kurung nih penjelasan tentang apa dokter? Yang 12, 15, 17. Rata-rata ya. Oh, rata-ratanya ya gitu Ini ya? kan range-nya, kemudian dalam tanda kurung itu rata-ratanya. Rata-ratanya di hari ke-12 itu, di hari ke-15 itu ya dokter. Iya, paling lama malaria ya. Tingkat keparahannya dipengaruhi juga nggak dokter dengan masa lamanya hari yang di masa inkubasi rata-rata ini dokter? Kalau tingkat keparahannya itu enggak ya, dia tergantung ke jenis nyamuknya. Balik lagi ke jenis nyamuknya. Biasanya yang lebih parah dari yang lain adalah jenis Plasmodium falciparum. Gitu. Jenis nyamuknya yang mempengaruhi tingkat keparahan gejala dari pasien. Kalau ini lebih mempengaruhi ke kenapa profilaksis atau pencegahannya obatnya udah pulang kok masih tetap disuruh diminum. Kenapa kan saya udah pulang ya, nggak digigit nyamuk lagi, saya kan udah nggak di Timur lagi. Ternyata karena ada masa inkubasi ini, kita nggak tahu apakah mungkin belum aja muncul begitu ya. Kenapa harus tetap diminum? Saatnya dia membawa, akhirnya di daerah yang akhirnya tidak ada kasus itu akhirnya menyebar kan, makanya harus diminum tetap setelah pulang, tergantung jenisnya ini. Dan tergantung banyak ya usia, jenis hamil atau tidak begitu. Itu alasannya, biar tidak ada pertanyaan lain ya yang muncul kenapa harus tetap diminum begitu. Iya dokter. Oke, kita akan bincang-bincang lebih lanjut dokter, semakin seru. Kita akan menjawab juga pertanyaan dari netizen di Instagram juga, pertanyaan langsung tadi. Mungkin kalau ada yang langsung menghubungi nomor yang sudah kita sampaikan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dokter Kito, bersama Kito Sehat.